kita sudah punya Miss Universe, Putri Indonesia, Miss Grand yang benar-benar real, nyata, seorang perempuan asli cantik, maksudnya perempuan Indonesia yang bisa membawa nama harum Indonesia, mempromosikan pariwisata, kebudayaan, semua kultur yang ada di Indonesia dari bahasa, adat, suku, semuanya dipromosikan itu sudah ada. Jadi kalau Miss Waria, pemerintah harus lebih ekstra, polisi lebih ekstra menutup akses ini dan kedepannya tidak ada lagi acara-acara seperti ini. Oke, Besti, aku tak bikin kopi dulu ya, bikin kopi celeng ya. Sebentar lagi habis aku bikin kopi, aku mau bahas tentang yang lagi panas-panasnya, yang lagi hot-hotnya, bukan hot ya, yang lagi panas, yang lagi ya. Kalau aku tim yang nggak setuju ya, kalau aku tim yang nggak setuju. Nah, bahas tentang penyelenggaraan Miss Waria yang diselenggarakan di salah satu hotel Jakarta Pusat. Nah, yuk, aku tak bikin kopi dulu, ini air sudah mendidih, habis ini baru kita bahas. Oke. Bikin kopi dulu ya. Aromanya seger banget. Ini kopi Toraja ya. Aku masih edisi kopi Toraja. Nah, masih satu toples kopi Torajanya. Ini aromanya tuh enak banget loh. Antara robusta dengan arabica. Jadi aromanya itu wangi banget kopinya. Sedap, ya. Seruput. Jos banget. Mantep ya. EBL enak banget loh. Ya saya sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk besti-bestiku semuanya di mana pun berada. Oh, mantep kan? Nah, aku tuh dari semalam ya, aku buka di media sosialku, aku tag semua tuh. Coba dong gimana tanggapannya. Biasa kamu suka menanggapi seperti ini. Padahal aku tuh kalau menanggapi misalkan kayak apa ya, kayak berita yang viral banget aku baru. Cuma kan kalau yang kayak gini aku males ilfil gitu loh ya. Nah, sambil makan donat kita bahas tentang penyelenggaraan. Nah, yang terkait sampai bisa diadakan acara itu gimana sih, kok bisa gitu, apalagi se-Indonesia, dan yang menang itu adalah Aceh. Nah, kan kita tahu semua Aceh adalah Serambi Mekah, salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang mengedepankan Islamia. Ya, jadi kayak ya pokoknya di situ hukum-hukum syariat Islam itu kental gitu kan, sampai menang gitu kan, menang. Dan aku tuh sampai aduh, kok bisa begitu ya. Nah, istilah kita ambil porsi dulu terus baru kita makan donat sambil ngopi ya. Jadi sangat miris banget ya, miris banget maksudnya, kok sampai, dan ternyata acara itu tidak memiliki izin. Cuma kan penyelenggara acara itu kan ya harus semuanya harus dipanggil ke polisi, harus ditindak, harus ya, karena kan ini bukan acara yang mengedepankan moral, apalagi kan sekarang banyak anak kecil-kecil yang nonton kan, mau akses sebuah media itu mudah banget. Jadi aku sih nggak menghujat mereka yang seperti itu, cuma acaranya dan untuk tujuan seperti apa sih diadakan Miss Waria seperti itu kan nggak penting gitu kan. Kalau mungkin kalau acara Miss Universe, Putri Indonesia, Miss Grand itu kan ada tujuan penting gitu kan, untuk mempromosikan pariwisata Indonesia, untuk mempromosikan tentang kebudayaan Indonesia, itu kan penting ya. Tapi kalau Miss Waria kan nggak penting gitu loh, mau untuk apa gitu kan, mau untuk apa dan apa mau dia ya, pokoknya tujuannya untuk apa nggak ada gitu kan. Kalau sebatas kayak gitu butuh untuk apa, mungkin kalau perlombaan 17 lucu-lucuan mungkin iya, tapi kalau seperti itu kan nggak penting banget. Nah, menurut aku yang harus polisi segera harus menangkap ya, memanggil semua orang-orang yang terkait di dalam acara itu, penyelenggara, finalis semuanya, dan para juri dan hostnya itu situ kan. Aku sampai ilfil melihatnya, ada ilfil ya. Yang untuk apa sih kayak gitu kan, nggak penting gitu kan. Ya kembali lagi kalau Miss Universe, Putri Indonesia, Miss Grand, atau
ajang seperti itu lainnya kan tujuannya bagus untuk mengedepankan pariwisata yang ada di Indonesia, mempromosikan lah bahasa itunya. Jadi para duta-duta ini terbang ke negara lain, ikut kompetisi dunia untuk mempromosikan pariwisata, kebudayaan, terus semua yang ada di Indonesia. Jadi semua mata dunia itu melihat Indonesia. Nah, kalau Miss Waria kan untuk apa? Ya kan? Eh, aku tidak menghujat mereka yang seperti itu, yang berubah seperti itu. Aku nggak menghujat. Tapi di sini yang mengedepankan adalah moral. Bagaimana sih kok sampai terjadi seperti itu? Asli. Sampai terjadi seperti itu kayaknya enggak ini banget lah. Ini aku lagi makan donat ya. Jadi bagi aku tuh nggak pas. Jadi seperti hotel juga, polisi harus memanggil semuanya, hotel, pihak acara, dan bahkan kan acara itu tidak berizin, tidak memiliki izin, ya, tidak memiliki izin. Acara sebesar itu uh, dari Sabang sampai Merauke loh, semua itu mewakili provinsi. Waria-waria ini mewakili. Jadi bagi itu aku tak kurang pas ya, kurang pas banget. Apalagi kan mudah, anak-anak kecil tuh mudah mengakses acara-acara begitu. Jadi kalau sekali nongol di beranda, orang klik nanti nongol semuanya. Jadi kurang pas, dan bagiku tidak ada tujuan yang memuliakan Indonesia, yang membawa nama baik Indonesia, enggak. Karena kan satu, itu sudah penyimpangan, ya, penyimpangan kodrat. Dua, kita Indonesia itu adalah negara yang mayoritasnya Islam. Jadi dan tidak mengizinkan yang namanya LGBT, terus hal-hal yang begitu itu kan dilarang ya. Tapi ini dengan sekarang tuh banyak banget akun-akun yang seperti harusnya pemerintah atau ini lebih selektif lagi dan bisa memblokir yang seperti itu kan nggak bagus banget. Dan itu aku juga heran di Instagram aku di tag gitu kan. Uh, Suruh nanggapi, ya ampun, aku bukan selebritis yang besar gitu kan, ya mungkin followerku banyak, cuma aku sebenarnya kalau politik baru aku mau berkomentar tentang penganiayaan anak-anak, tentang orang tua, itu baru aku paling komentar, bikin video. Tapi kalau yang hal-hal yang kayak gini tuh bagiku nggak penting gitu kan, nggak penting. Cuma kok terus setelah aku lihat, ih, ini apa sih, tujuannya apa sih, jadi aku tuh jadi ngeliat gitu loh, padahal aku jijik lihat acara itu, aku jijik aja, jujur aja aku jijik melihat acara-acara seperti itu, acara-acara game online aku tuh nggak suka, acara-acara yang itu yang berbau porno juga aku nggak suka. Jadi buat apa gitu kan. Terus ini nongol lagi Miss Waria Indonesia, ya Tuhan, ih, antara ya lucu tapi ya jijik gitu loh. Ya seperti lah ya, apalagi ini diselenggarakan di salah satu hotel besar di Jakarta Pusat, yang bagi aku tuh polisi harus segera menangani semua. Jadi pihak hotel harus dipanggil, penyelenggara harus dipanggil, terus para yang juri di situ, terus MC-nya, semua hostnya itu semua harus dipanggil, dan ya harus dipanggil dan harus diberi ya hukuman lah, bagi pantas banget, karena satu nggak punya izin, dua untuk apa diacarakan seperti itu diadakan, terus tujuannya apa, mungkin ya kembali lagi kalau Miss Universe, Putri Indonesia, Miss Grand yang berkaitan dengan kalau Mister aku tuh nggak pernah nonton, tapi kalau Putri Indonesia, Miss Universe, apa namanya tadi itu, Miss Grand aku nonton, karena selain melihat ya para wanita cantik satu, terus mereka pinter-pinter,
dan wawasannya luas, jadi kita bisa melihat mereka belajar dari mereka cara menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, jadi mereka duta-duta yang pantas dan layak di acara seperti itu, mempromosikan pariwisata Indonesia. Ya semuanya itulah ya. Kalau Miss Waria kan nggak penting, untuk apa gitu kan? Untuk apa diadakan? Nah itu yang aku nggak akhirnya aku mau bikin video seperti ini ya karena itu nggak penting dan nggak ada tujuannya, ya kan? Kita berada di negara yang mayoritasnya itu Islam. Jadi memang pemerintah tidak menyetujui dan tidak memperbolehkan adanya seperti itu. Dan aku setuju banget. LGBT semua itu harus ditumpas dan tidak ada tidak jangan sampai ada undang-undang yang membuat mereka itu berkeliaran bebas. Maksud aku adalah semakin bangga kalau dibikin undang-undang peresmian. Jadi Indonesia harus tetap konsisten, tidak boleh membuat undang-undang untuk memperbolehkan mereka-mereka ini ya pokoknya semakin ya liar lah, semakin bebas dan bangga. Jadi Indonesia harus melarang pernikahan begitu. Jadi ya pokoknya begitulah ya. Intinya sebenarnya acara ini nggak penting bagiku ya. Acaranya nggak penting buat apa juga. Dan ya aku sih geramnya itu polisi itu kurang cepat gitu. Polisi itu kurang cepat. Giliran orang maling ayam, maling ini, polisi itu nangkapnya cepat banget. Tapi kalau hal-hal begitu kayak lambat banget. Harusnya sudah, apalagi nggak punya izin, acara sebesar itu nggak punya izin itu harusnya cepat segera ditindak, harus cepat diurus dan sebagainya. Kalau media belum apa kayak dia macam, tapi kalau sudah influencer sudah ngomong semuanya, itu ya sama aja kayak kemarin para selebgram yang pakai cadar, terus mereka ini yang transgender seperti ini, terus apa namanya sampai bisa datang ke umroh ke Mekah, memakai baju perempuan dan sebagainya, itu bisa lolos. MUI itu di mana, ya kan? Sampai bisa dia bikin paspor dan semuanya, dia bisa lolos dengan memakai baju perempuan umroh. Itu kan tempat suci ya, tempat suci. Ya, maksud aku kalau misalnya kamu waria atau apa ya, kamu kalau memang beragama Islam, kamu mau umroh ya kamu harus kembali ke kodratmu pakai laki-laki, nggak harus pakai baju perempuan gitu. Nah, jadi ya itulah pemerintah kurang mungkin ya. MUI juga harusnya lebih tegas lagi, ekstra memerangi orang-orang seperti ini. Yang kemarin juga viral pakai cadar, dan harusnya bagiku tuh sudah melakukan hal-hal yang nggak bagus di agamanya. Datang pengajian memakai baju perempuan, pakai cadar dan sebagainya, hingga duduk dan berada di tengah-tengah perempuan mendengarkan pengajian, itu kan kurang bagus ya. Seharusnya kan semua tahu, teman-temannya tahu dia itu seorang laki-laki waria, harusnya kamu kan kalau hal agama kamu nggak boleh seperti ini, kamu harusnya di pihak laki-laki. Jadi kayak misal ustadznya juga itu harus lebih tegas. Tapi nggak tahu juga ya, karena mungkin lingkungan dia, teman-temannya dia itu orang-orang hebat ya. Aku akui sih, si transgender ini, selebgram ini yang kemarin viral lah ya, itu aku akui ya, dia berada di tengah-tengah orang-orang hebat, makanya dilindungi. Coba kalau kita misalkan ya kayak gitu, langsung dipegang, diambil, dimasukin jeblos penjara, itulah kan seperti itu. Aduh, parah. Mantap banget. Ya wis lah ya, ini aja yang aku bisa bahas. Sebenarnya aku tuh jijik, males bahas seperti ini. Tapi karena aku di tag di Instagram tuh banyak banget, jadi ya udahlah aku bahas gitu kan. Intinya acara ini tidak penting, tidak ada tujuan pentingnya untuk Indonesia. Ini hanya untuk kaum-kaumnya saja, untuk kaum-kaum mereka saja. Jadi nggak ada tuh Miss Waria akan membawa nama Indonesia, nggak. Mengharumkan nama Indonesia untuk apa gitu kan. Banyak anak-anak pintar kok, pintar dalam pendidikan pintar, terus sejenis Cinta Laura, Agnes Mo, para duta-duta Miss Universe ini, para yang kuliah-kuliah di luar negeri yang memiliki prestasi banyak. Kalau waria-waria ngapain? Untuk apa gitu kan. Jadi ya paling habis ini aku paling diserang di Instagram.
dan aku diserang di Instagram. Tapi seperti itulah ya, aku tim yang tidak setuju. Kalau teman-teman semua yang tadi yang setuju ya terserah, tapi alangkah kenapa kok setuju gitu kan. Kamu boleh seperti itu, tapi jangan melakukan hal itu. Ini kita berada di negara yang mayoritasnya muslim dan pemerintah melarang itu. Jadi misalkan ada temanmu yang waria, terus ya mungkin kalau kamu untuk pekerjaan sebagai hairstylist atau make up itu nggak apa-apa maksudnya. Tapi kalau acara ini nggak ada tujuannya sama sekali bagiku itu nggak penting, dan tujuannya untuk apa gitu kan. Kita sudah punya Miss Universe, Putri Indonesia, Miss Grand yang benar-benar real, nyata, seorang perempuan asli cantik, maksudnya perempuan Indonesia yang bisa membawa nama harum Indonesia, mempromosikan pariwisata, kebudayaan, semua kultur yang ada di Indonesia, dari bahasa, adat, suku, semuanya dipromosikan, itu sudah ada. Jadi kalau Miss Waria, pemerintah harus lebih ekstra, polisi lebih ekstra, menutup akses ini, dan kedepannya tidak ada lagi acara-acara seperti ini. Oke lah Besti Nusantara, seperti ini aja kita videonya bahasnya. Jujur ini bagiku sebenarnya nggak penting ya, tapi karena aku di tag suruh bikin video ya sudah aku bikin video. Paling nanti aku diserang sama mereka ini. Tapi nanti ini aku uploadnya nggak di Instagram sih. Aku hanya nanti bilangnya sedikit aja di Instagram. Oke, bestiku, besti Nusantara, terima kasih atas ya, kita harus menjadi manusia. Kamu nggak perlu ganteng, nggak perlu cantik, nggak perlu hebat, tapi setidaknya kamu ada di jalur yang benar, ada di jalur yang positif gitu ya, jauh-jauh dari hal-hal kayak gitu. Oke, sekali lagi terus tempatkan cinta kasih dan senyuman kepada semua orang dan makhluk hidup di sekitar kita. Si podcast belum pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, Tuhan memberkati kita semua. Bye, amin.